La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amit nggih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Janabah muhtaramin masyayikhana ajillah, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, beliau Simbah Ki Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Rakabi Mahrus, para zuriyah Simbah Ki Haji Abdul Karim yang hadir di sini. Ada Gus Abdul Mu'id Sohib, Jawa Tajur Ki Haji bin Awet Nom, Gus Dahlan, Gus Amin, Gus Akir, Gus Siva, Bapak Kiai Maisir, Ketua Himasa Provinsi Lampung, Pengurus Himasa Cabang Lampung di Selatan, Ibu Camat yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, para sesepuh yang hadir, pengasuh pondok pesantren Lirboyo cabang 15, Bapak tadi sudah diekrarkan, Bapak Kiai Zainal Mustafa, para Bapak Ibu hadirin wa hadirat, para santri pondok pesantren Lirboyo cabang 15 yang kami sayangi, yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita berkumpul silaturahim dalam acara sebenarnya tadi disampaikan Gus Mu'id, yakni untuk meresmikan pengasuh pesantren ini Bapak Kiai Zainal. Jadi melantik beliau sebagai kiai di sini. Dan juga yang lebih inti lagi adalah penyerahan dan penerimaan wakaf Bapak Kiai Bapak Haji Muhammad kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Lirboyo Pusat. Alhamdulillah dapat kita ikuti dengan lancar. Semoga ini pertanda harapan dan harapan kita akan tercapai. Pondok pesantren yang berada di Dusun Kuningan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Alas, Lampung Selatan ini merupakan pondok pesantren yang penuh barokah. Bisa selalu mengalami peningkatan dalam segala hal, baik kuantitas maupun kualitas. Dalam hal-hal seperti ini, berdirinya sebuah lembaga pendidikan keagamaan atau pondok pesantren, yang lebih paling masyhur adalah hadis yang disampaikan oleh yang disabdakan Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika manusia, anak cucu Adam meninggal, kecuali nek sing merasa itu anak putu Nabi Adam,
ada teori lain bahwa manusia bukan keturunan Nabi Adam. Ini telah meninggal, maka akan putuslah semua amalnya. Dia tidak lagi bisa berbuat, tidak lagi bisa membaca sholawat. Alhamdulillah, dengan sholawat lampu menyala kembali. Tidak lagi seorang bisa melakukan sholat dan berbuat apapun yang akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dari 3 hal. Pertama, shodaqatin jariyah, yakni sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Contohnya sedekah yang disumbangkan langsung saja, saya contohkan di sini, adalah untuk baik pembangunan berupa fisik pondok pesantren dan pendidikan ini, atau untuk yang lain sebagai dukungan, mendukung berjalannya pendidikan di sini, terutama yang berbentuk fisik seperti bangun masjid, bangun madrasah, bangun tempat-tempat ibadah, contoh di sini. Ini walaupun sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, selama ini bermanfaat, semakin banyak pahala yang mengalir kepada orang yang ikut berjariah. Maka namanya sedekah jariah, karena sedekah pahalanya selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dalam hal ini adalah para guru-guru, para kiai, Mbah Zainal yang disampaikan tadi mampu mentransferkan ilmu lahir dan batin. Maka nanti kalau mau punya hajat mantu takon Mbak Zainal jeng dino apa gitu. Jawab sok Jumat. Maka siapa yang berjasa di dalam mengajarkan ilmu yang dipergunakan untuk beribadah, orang itu akan mendapatkan manfaat daripada amal muridnya. Dan contohkan tadi Gus Dahlan membaca Fatihah, mengerjakan sholat dengan tata cara, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Walaupun orang sudah meninggal, muridnya setiap hari membaca Fatihah, mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, maka orang itu selalu mendapatkan pahala daripada amal-amal muridnya. Belum lagi kalau muridnya itu punya murid juga. Nanti para santri-santri setelah besar punya ilmu, mengajar kepada adik-adiknya. Murid yang kedua ini juga akan memberi manfaat kepada gurunya, kepada gurunya. Begitu seterusnya. Oleh karena itu sangat wajar kalau Mbak Zainal mengajar di sini, ya, murid-murid beliau mengamalkan ilmunya, maka beliau akan mendapatkan manfaat daripada amal muridnya. Gurunya Mbak Zainal juga akan mendapatkan manfaat, gurunya lagi, sampai guru yang pertama kalau di pondok
pesantren Lirboyo adalah Mbah Kiai Idris dan Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Mahros dan masyayikh lain dari gurunya dan Mbah Kiai Abdul Karim sebagai pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kalau ditulis Rasulullah sebagai guru yang pertama, punya murid sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, maka kebagusan para sahabat ini di samping manfaat kepada yang mengamalkan juga akan memberi manfaat kepada Rasulullah SAW. Begitu seterusnya para sahabat punya murid tabi'in, dan seterusnya sampai pada kita semua mengamalkan ilmu para beliau, maka begitu banyaknya manfaat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Maka berbahagialah orang yang bisa mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya sekaligus bisa mengajarkannya. Dalam sebuah hadis disebut man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis sama. Barang siapa yang punya ilmu kemudian diamalkan dan selanjutnya diajarkan, maka di kerajaan langit disebut oleh malaikat dia seorang yang agung, yud'a aziman fi malakutis sama, diakui sebagai orang yang agung oleh para malaikat, bukan hanya diakui oleh orang-orang di bumi. Peduli apapun kata orang, tapi lebih penting adalah pengakuan para malaikat. Yang ketiga, waladin solihin. Satu riwayat, waladin solihin yatmulah, anak yang soleh. Dalam hal ini yang akan menerima manfaat anak soleh adalah para wali, para orang-orang tua. Maka berbahagialah orang-orang tua yang punya anak dididik dengan pendidikan agama yang benar, pendidikan agama dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membuat pribadi orangnya itu menjadi orang yang baik, yang soleh, maka kecuali akan membawa manfaat kepada anak itu sendiri, orang-orang tua yang telah mempercayakan atau berusaha menciptakan anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Sekalipun orang tua sudah meninggal, maka dia akan mendapatkan manfaat dari kesolehan anak-anaknya, apalagi anak-anak yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Nah, dalam hal ini ada di antara kita ini yang berjasa dalam satu hal, yakni sebagai orang yang terlibat dalam sedekah jariyah. Ada yang sedekah jariyah juga mengajar, ada sedekah jariyah mengajar sekaligus anaknya soleh. Luar biasa. Tapi setidak-tidaknya, kalau tidak bisa 3 ya 2, kalau tidak bisa 2 ya 1. Kalau tidak bisa 1 ya itu apa-apa. Maka melihat daripada itu, yang terakhir, apabila seseorang punya anak lebih banyak, maka kalau anak-anaknya itu soleh semua, maka akan lebih banyak yang kita dapatkan manfaat dari anak-anak itu. Tadi
tadi saya disindir oleh Gus Dahlan karena anak saya sudah umurnya 22 tahun sementara belum punya adik, dianggap tidak punya semangat. Hati cara bos. Bos tuh. Cilik-cilik rasa yang bilang. Pondok Pesantren Lirboyo 15 dari awal banyak sekali yang mendukung dengan macam-macam moral, material, dukungan berupa apapun, bahkan doa sekalipun. Bapak Kepala Desa sudah menyatakan akan memberikan penerangan di jalan-jalan. Bu Camat tadi kepingin terlibat dalam pendewasaan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Saya yakin ini akan terwujud. Perlu kita bercerita tentang berdirinya pondok yang di pusat di Desa Lirboyo, Kediri, bahwa sekitar tahun 1910 ada seorang kiai di Kediri, tepatnya di Desa Banjarmladi, namanya Mbah Yai Soleh. Mbah Yai Soleh itu punya menantu namanya Manap yang kemudian menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Nuwun sewu, ini tentu dengan dasar sebuah keikhlasan dan ketaatan yang luar biasa. Pak Kiai Abdul Karim pada riwayatnya ini adalah orang yang masyaqqat dalam hal ekonomi, sehingga pondok yang terakhir di Bangkalan, Madura, pertama pondok itu di Cepoko Nganjuk, Babatan Burah Kediri, Siwalan Panji Sidoarjo, dan kemudian di Bangkalan. Ini saya tidak tahu pasti berapa tahun dan berapa tahun beliau mondok, tapi yang di Bangkalan ketika para putri-putri beliau, putri-putri karena putra beliau itu yang 6 wanita, yang 2 pria, dan sudah mendahulunya tinggal putri-putri 6 orang. Pertama Mbah Kana, yang kedua Mbah Nyai Salamah, ini mbahnya Gus Muhid dan mbahnya Gus Sakir, yang ketiga Mbah Nyai Aisyah, kalau didengar di sini ibunya Gus Masum, yang keempat Mbah Nyai Maryam, mbahnya Gus Amin dan Gus Dahlan, yang kelima Mbah Nyai Zainab, punyanya istrinya Mbah Kiai Mahros, mbahnya kalau yang dikenal di sini barangkali Gus Reza, yang terakhir Mbah Nyai Komaria. Mereka ada yang bertanya, Pak jenengan riyen ten Bangkalan itu pinten tahun? Bagi Abdul Karim mboten ngerti angka hitungan tahun ora. Hanya yang diingat mboe 24 fitrah. Ini 24 fitrah. Berarti ya 24 tahun loh 24 fitrah. Yang sebelumnya di Panji berapa tahun, di Ngurah berapa tahun, di Nganjuk berapa tahun, di yang lain. Kemudian setelah dari di Bangkalan 24 fitrah ini kali mbah gurunya
namine Mbah Kiai Khalil bin Abdul Latif diusir kon mulih. Padahal santri ini kesannya nek diusir kon mulih biasanya negatif. Apa salah? Apa nyolong dok? Iya toh. Walaupun nyolong dok niku kan boten pareng. Wa anallah as-sarik yasraqul baidah. Ayo. Tuktok yadu. Mergo kurang nyolong dok meningkat nyolong titik. Dari nyolong titik meningkat nyolong dus. Nah, dan seterusnya. Tapi beliau diusir Mbah Kiai Khalil itu bukan gara-gara nyolong dok. Hakikatnya seperti apa? Tapi Mbah Khalil dawuh kan mana wis mulya ilmu entek. Ilmu entek. Padahal ilmu itu kalau diberikan bukan menjadi habis, tapi semakin tambah. Benar-benar saya merasakan itu. Kalau orang mau mengajar, sekali mengajar ilmunya tambah. Mengajar ilmu yang sama, fan yang sama akan tambah lagi dan tambah lagi. Akan menjadi lebih paham. Maka pernah saya ngaji kepada banyak Kuswait, bagi Mansur, Romi, bagi Anwar. Ini ke setiap Ramadan barasan mesti ngaji Safinatus Sholah. Sepuh-sepuh pirang tahun. Alasannya karena belum tentu saya bacanya sudah benar. Kok kalau sudah benar bacanya belum tentu saya paham betul. Kalau sudah betul pahamnya belum tentu saya bisa mengamalkan dengan benar. Kalau mungkin sudah bisa mengamalkan belum tentu bisa seikhlas-ikhlasnya. Kalau sudah ikhlas maka semakin sering maka ilmu dibaca, karena ilmu itu ada yang mengatakan kalma ilmali sebagai air garam, maka semakin banyak diminum semakin haus. Bagi Abdul Karim didawi suruh pulang sama Mbah Khalil, tapi karena tidak punya rumah pulang kemana bingung. Kemudian beliau ingat bahwa sebelum dia diusir oleh Mbah Khalil itu ada teman yang lebih senior yang sudah pulang dan mendirikan pesantren di Tebuireng adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Maka beliau dari Bangkalan yang 4 fitrah itu mampir nang Tebuireng. Ada yang menceritakan itu 5 tahun, ada yang 7 tahun. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari itu punya garwa di Kediri, gitu, tepatnya di Kemuning, Lirboyo. Punya ipar namanya Mbah Kaji Ahmad. Ya, Mbah Hasyim, monggo dari akan kita benar dengan lucu. Bagi Hasyim bertanya kepada Mbah Kaji Ahmad, Yai Soleh ke duwe anak sing wis wayahe nikah. Mbah Haji Ahmad ngertos gadah adalah namanya Domro atau Domiro, ada 2 pro. Usianya mbak-mbak harap tahu mbak Neng Domiro waktu itu usianya 18 tahun. Catat 18 tahun. Kalih Mbah Kiai Hasyim badhe dinikahkan kalih santrine ingkang saking Bangkalan kemudian mampir Tebuireng. Sing leh mondok ning Bangkalan 24 tahun tambah ning Tebuireng tak gawe 5 tahun berarti kan 29. 29 tambah mangkate mondok biyen umpamane umur 12. 29 karo 12
siji. Umpama ning Sidoarjo 3 tahun 44, ning Bulah 3 tahun 47. Umpama ning Nganjuk 3 tahun berarti kan 50. Nuwun sewu para mbak-mbak, umpama panjenengan umur 18 ditari oleh Joko Ting-Ting umur 50 piye ta? Bapak-bapak sing punya dagangan perawan umur 18. Kula duwe dagangan Joko Ting-Ting umur 50. Pareng Pak Haji. Tapi yang terjadi napa? Mbah Kyai Hasyim ngutus ipene Mbah Haji Ahmad matur Kyai Saleh. Ya toh. Supados putrine dinikahkan kalian dagangan Mbah Hasyim. Sing sipate ngoten niku 50 tahun. Tiba-tiba yang terjadi Mbah Kyai Saleh itu justru sowan nang Tebuireng. Nang Tebuireng niku takon ngeten. Ya Hasyim pun calon mantu kula. Langsung ngoten. Mari ngoten Mbah Manap yang kemudian menjadi Ki Abdul Karim itu ditimbali kali Mbah Hasyim. Kang Manap diaturi mriki dan langsung dinikahkan kali Mbah Hasyim teng mriku pikantuk putri Kyai Saleh ingkang namine Domprok umur 18. Kita lihat keikhlasan Mbah Kyai Saleh punya dagangan perawan ting-ting diolehne niku Joko Tuno omongan umur 50 to saiki Joko umur 39 golek pangel. Keikhlasan beliau dan ketaatan putri beliau untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, apalagi kalau pilihan beliau. Akhirnya terwujudlah pondok pesantren Gunung Kediri Busan. Nah, ini terjadi sekitar tahun 1909 antara ini Polu. Kemudian tahun 1910 atas permintaan Kepala Desa Lirboyo, karena Desa Lirboyo itu terkenal tidak kondusif, tempat gerumbul-gerumbul, tempat persembunyian para penjahat, molimo ini yo maling, main, minum, madap, apa nih? Yes. Pokok duduk madep mantep makan melu morotua itu. Akhirnya atas permintaan lurah kepada Mbah Kyai Saleh mbok salah siji mantune dekek mriki. Nggak tahu itu petungnya hibah apa. Dia belum ngerti hibah apa pokoknya alas yang kemudian sekarang menjadi pondok pesantren itu di sana. Terus pada waktu itu Mbah Saleh membangun gubuk di Masjid Ilmu Ma'ruf. Namun rumah gubuk ukuran kecil, gubuk itu nggih ngoten no, cakai pring ngoten. Atape niku cara nggen kula namine teple. Teple napa slepe pokoke blarah binang-nang. Terus gedekane nggih niku, gedekane niku mboten sempurna keliling, sesisih tok. Mbah Manap malam itu terne mriku karo disangoni sego sak wabon beras saiki karo dikadani santri luru. Setelah 2 atau 3 hari disambangi Mbah Saleh, lho kok si utuh ora masak? Santri ini takoni kan, kok si utuh ora tahu masak.
Lah beliau niku mboten nate dahar, malah mengluru godhong-godhong teng kebun didahar. Asal usulnya Pondok Lirboyo yang sekarang punya cabang 24, yang di sini ke-15 itu dari sini. Omah gubuk. Bahkan ceritanya bapak kula nggih santri tuwek. Mboten digawani bantal, krana ora digawani bantal niku luru bongkok. Lho, pokoke telepon lho di bantalan. Waktu disambangi lho kok ana bongkok yo apa. Kali Mbah Soleh kiayuk bantalan. Iki dikuat kali Mbah mana. Jajaran mula tuwa ngono sing mula tuwa mantune ora kerasan. Nih bantalan bongkok orang kali Mbah Soleh diarwangi kiayuk bantalan. Saniki cicit-cicite bantal mboten dikit dipangku mawon. Ora wani, tapi kalau Mbah Yute gak pareng, mulane dipangku. Boleh kayaknya wong. Dan kemudian berkembang dan berkembang. Nek kita pirsa, mengapa santri berdatangan dan kemudian pondok itu menjadi besar? Sing penting, ya. Kalau diibaratkan santri adalah burung pencari makan, yang penting disiapi panganan, walau belum ada kurungannya, manuk ya tetap kerasan mawon, yang penting enek pak. Terus manuk turu sak nggon ning sebelah wit apa-apa dan seterusnya. Maka pada waktu itu santri ya kemudian membuat tempat-tempat yes ala kadarnya, sehingga wajar kalau pondok induk kalau sekarang sudah lumayan. Pada tahun 70-an masih sangat belum teratur, karena apa? Membangun sendiri-sendiri. Ini ada bangunan kamar di sebelah jarak 3 meter ada. Kemudian ada santri yang pengen bangun lagi, tidak mau bikin pondasi, kemudian ini dipalangi, terus dipasang papan-papan tengah itu. Akhirnya jadi kamar. Dan begitu seterusnya kamar itu, seingat saya dari A per letter itu 20 sampai T yang lagi belum teratur. Maka pada tahun 80-an Kiai Maksum Jawari memandang ini kalau diterus-teruskan santri semakin tidak sehat, karena tatanan kamarnya seperti itu, santri jarang bisa melihat matahari, terutama kamar-kamar daerah itu lorong jurusan buat ya gak tahu serengenge Cirebon jelek. Akhirnya punya kebijakan kamar yang sudah tidak teratur, numpang-numpang sampai naik, tidak boleh diperbaiki, bolehnya hanya ditempati sak rusae. Bijane sesuk rusak karepe dhewe lah ditekan. Mau dimusnahkan gak mentolo. Nah, melihat dari situ, maka Pondok Pesantren Lirboyo cabang 15 ini mungkin akan berkembang lebih cepat daripada yang lain. Melihat dukungan tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan Lok, dukungan yang luar biasa. Bagi Abdul Kabir kayaknya sing hukum Yus molor guys bangun. Baru-baru ini pada bulan Zulqa'dah telah dilaksanakan yang kedua kali, barangkali Haul Bayin Domro. Dulu pernah khusus Haul Bayin Domro yang 18 tahun oleh saya ketemu itu pokoknya banyak sukses mbak. Beliau coba sih kuat. Insya Allah matang. Loh, belum tentu kalau itu mesti tidak mati.
suatu hari setelah ada pondok pesantren Lirboyo walaupun belum besar, Mbah Manap atau Mbah Abdul Karim itu asli dari Magelang. Keluarga Magelang merasa kehilangan. Loh, mengapa dulu berangkat mondok dari sini kok tidak pulang ke sini, justru di Kediri? Akhirnya dulur-dulur Magelang musyawarah di Sarasean menyimpulkan piye-piye Pak Siwo Manap itu Bali ini ben ngopeni masyarakat ini. Tapi carane urunan ngumpulne dana. Terus kanggo apa? Bangun masjid, kanggo bangun omah dan membelikan sawah. Wes kebutuhannya wong dakwah dicukupi masjid, omah, sawah. Setelah siap, mengirim beberapa orang utusan ke Lirboyo menyampaikan maksudnya siwa kula dipun pitados sederek-sederek saking Gendang kapurih matur inggih panjenengan katuran mundur dhateng Magelang kagem bimbing masyarakat menika sampun dicepaki dulu masjid lan ngalas bahasane Magelang kan dudu sawah kok ngalas. Wah, anek ngono ku yo matur budhemu kono. Iki riwayat kula saking namine Mbah Wahid, iki keponakane Mbah Manap. Anakku yo matur budhemu. Akhire rombongan matur Mbah Nyai Tomo. Ini terus. Domro mboten jawab teng tamune, langsung matur Mbah Yai. Kurang lebih seperti ini jawabnya. Menawi panjenengan ngersakaken kundur ngilen monggo. Kula mboten gandoli ning mboten badhe nderek. Nanging nek panjenengan kersa teng mriki. Panjenengan kantun ngimami jamaah ngaos nemoni tamu sedaya kula ingkang nyekapi. Yo. Bapak ibu-ibu ada yang seperti itu. Apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi mbahnya domrok wani dagang menawi panjenengan undur nilen monggo kula mboten gandoli ning mboten badhe nderek menawi kersa teng mriki kantun ngimami salat ngaos nemoni tamu sedaya kula ingkang nyekapi. Maka ketika Lirboyo menjadi besar, tentu sebuah kesuksesan Mbah Abdul Karim dalam menyiapkan pakan burung-burung yang akan mencari makan. Tapi di balik itu tentu ada wanita yang luar biasa. Oleh karena itu sebuah kerjasama sangat kita butuhkan dari segala pihak. Pakan manuk, kurungan banyak yang mendukung gitu. Makanya Mbak Zainab dan kawan-kawan dan yang lain-lain, dan itu pun tidak akan merugi. Dan awal telah kami sampaikan bahwa siapapun yang terlibat dalam wujudnya pondok pesantren dan pendidikan di sini akan mendapatkan manfaatnya dunia wa akhirat. Semoga para wakil, para donatur, para pengajar semuanya mendapatkan manfaat barokah untuk dirinya, barokah umurnya, barokah keluarga dan keturunannya sampai keturunan yang terakhir diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum ajma'in wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho Allah Subhanahu wa ta'ala bikafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridho jamil hawaij min hawaij dunya wal
sehat dohirnya yang akan muspro, tapi jiwanya memang benar-benar jiwa yang terbangun dengan kuat, akan menjadi sebuah benteng Ahlussunnah wal Jamaah, benteng negara Republik Indonesia. Manfaatkan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lidayna masyayikhina mu'allimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asrif 'anna su'a ma syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslih fasada ulata umurina aslih bima aslahat ibadaka sholihin. Allahumma ayqiz qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatin wa amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ahyi hadzal mahad bi fadlika la muhyan hayatan thayyibah waj'alhu ma'hadan mubarakan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah waj'alhu nuran mubinan li dakhilihi wa kharijihi wa man hawlahu. Allahumma ij'al man ta'allama minal ulama ila amrin wa min ibadika sholihin wa min ahsanin nasi khalqan wa khuluqan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nas'aluka Allahumma husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas yawmin la raiba fihi walhamdulillahirabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali multahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Syakur salimna min sudur tawassalna bil hubub bi Syekh Aziz Mansur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Qayyum usulna bin samum tawassalna bil qudum bi syahbah ma'sum. La ilaha illallah, la ilaha
لا إله